Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani akan memaparkan hasil diskusi kami dan dipresentasikan dalam ruang kolaborasi modul 1.3 tentang pernyataan prakarsa perubahan. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Susi Yuniar sebagai ketua, kedua, Bapak Muhammad Salamun sebagai pembicara, 3, Ibu Lydia Fistarini sebagai moderator, keempat, Ibu Hartini dan Ibu Gunari sebagai notulen, dan yang keenam, Ibu Luciana Maidona sebagai timer. Visi guru penggerak pada kelompok kami yaitu mewujudkan murid yang religius, berkarakter, dan gemar belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi guru penggerak. Religius yaitu penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkarakter merupakan murid yang memiliki sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral. Gemar belajar merupakan semangat dan senang untuk belajar, aktif dan mandiri belajar, berusaha untuk memetik pelajaran dari berbagai hal yang dialami, dan mampu menganalisis berbagai hal dengan sudut pandang keilmuan. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ciri profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinakan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pernyataan prakarsa perubahan menyelenggarakan kegiatan pembiasaan yang religius, meningkatkan budaya literasi numerasi dalam pembelajaran dan pembiasaan, mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk gemar belajar murid. Menguatkan karakter baik melalui pembiasaan baik di sekolah, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan dan keteladanan. Dan yang terakhir, menguatkan kreativitas melalui proyek pelajar Pancasila. Penjelasan pernyataan prakarsa perubahan. Program pembiasaan sekolah untuk meningkatkan budaya literasi numerasi dalam pembelajaran dan pembiasaan. Yang pertama, pembiasaan 15 menit membaca sebelum pembelajaran, misalnya digunakan hari Selasa dan Kamis. Kedua, membuat program literasi dan numerasi, pentas seni yang menanyakan hasil literasi numerasi setiap kelas, dan melibatkan orang tua pada pentas seni dan program literasi numerasi. Contoh prakarsa dan operasionalisasi yang dituangkan dalam rencana Bagja. Kelompok kami mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan literasi dan numerasi murid. Mengapa literasi dan numerasi? Literasi numerasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya literasi dan numerasi murid diantaranya membantu murid untuk berpikir kritis sesuai dengan kompetensi pembelajaran abad 21. Kedua, sebagai persiapan murid untuk menjalani hidup di luar ruangan kelas, baik di lingkungan masyarakat maupun dunia kerja. Ketiga, sebagai pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan perencanaan kegiatan dengan baik. Atap, aset tantangan aksi dan pembelajaran. Yang bisa digunakan sebagai aset adalah perpustakaan, laboratorium, sudut baca, jaringan internet, dan kemampuan literasi numerasi guru. Tantangan, mengarahkan murid yang tidak suka membaca menjadi murid yang gemar membaca. Aksi,
membantu anak untuk mendapatkan akses bacaan, mengolah informasi untuk mengasah kemampuan literasi numerasi, membiasakan murid untuk mandiri mencari informasi dengan mengasah kemampuan literasi numerasi. Dan yang terakhir, pembelajaran. Murid memahami mengapa perlu meningkatkan literasi numerasi agar dapat mengkomunikasikan ide dan kreativitasnya. Bagja, prakarsa perubahan. B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang kami buat adalah apa yang saya lakukan untuk mewujudkan murid yang literat dan numerat. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Mencari informasi bagaimana meningkatkan murid yang literat dan numerat. Dan yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah dan pengawas tentang program peningkatan literasi numerasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca saja, tetapi juga kemampuan menganalisis bacaan serta memahami konsep di balik tulisan. Di sisi lain, numerasi merupakan kemampuan untuk menganalisis menggunakan angka. Jadi, literasi dan numerasi adalah pengetahuan kemampuan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan suatu masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Kedua, menganalisis informasi yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain-lain. Ketiga, menggunakan hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Jadi secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah, di tempat kerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara, dan kemampuan untuk menafsirkan informasi kuantitatif yang ada di lingkungan sekitar. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya 1. Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan literasi dan numerasi? Kedua, situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan literasi dan numerasi? Ketiga, keterampilan apa saja yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran untuk meningkatkan literasi dan numerasi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Mencari contoh dan referensi bacaan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Kedua, menyebarkan angket kepada murid untuk mengumpulkan pendapat tentang program literasi dan numerasi. G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya jika memiliki murid yang literat dan numerat? Kedua, kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika murid saya sudah literat dan numerat? Dan yang ketiga, hal baru apa yang dapat saya lakukan jika murid saya sudah literat dan numerat? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam mencapai dan mewujudkan murid yang literat dan numerat. 2. Membuat gambaran deskriptif situasi kelas dalam setiap pembelajaran yang telah dicapai. Dan yang ketiga, membuat kegiatan baru untuk mengoptimalkan kemampuan murid sehingga menjadi murid yang literat dan numerat. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan 1. Langkah sederhana yang harus dilakukan untuk menumbuhkan murid yang literat dan numerat. 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kemampuan murid yang literat dan numerat? Ketiga, bagaimana cara mengukur tingkat kemampuan murid literat dan numerat? Keempat, kegiatan apa saja yang dapat mendukung peningkatan murid yang literat dan numerat? Dan yang kelima, bagaimana cara menjaga semangat guru untuk memfasilitasi penumbuhan murid yang literat dan numerat? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan murid untuk menggali kegiatan yang menumbuhkan kemampuan literat dan numerat. Kedua, membuat angket untuk mengetahui level murid literat dan numerat. Dan yang ketiga, merinci dan menetapkan kegiatan wajib yang diselipkan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan murid agar literat dan numerat. A.
Atur, eksekusi atau deliver. Pertanyaan 1. Siapa yang memantau dan mengarahkan proses belajar mengajar dari setiap guru untuk menumbuhkan murid yang literat dan numerat? Kedua, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana penumbuhan literat dan numerat? 3. Kapan rencana peningkatan kemampuan murid yang literat dan numerat? Keempat, bagaimana mengukur kemampuan program kegiatan peningkatan literat dan numerat? Selanjutnya, bagaimana menginventarisir permasalahan yang muncul? Dan yang terakhir, siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam memantau kegiatan literasi numerasi. Kedua, menyusun dan membentuk tim literasi dan numerasi. Ketiga, menetapkan program pelaksanaan, membuat instrumen dan rubrik pencapaian literasi dan numerasi. Dan yang terakhir, membentuk tim konsultan kegiatan literasi dan numerasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia dari kelompok 1.